Flores. Demikian nama salah satu pulau terbesar di antara rangkaian gugusan kepulauan Sunda kecil di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bentuk pulaunya yang memanjang dengan posisi geografis yang sangat strategis menjadikan Flores sebagai bagian penting dalam proses migrasi dan perjalanan manusia masa lalu di wilayah Indonesia bagian timur. Dalam melihat sejarah perjalanan manusia, gua merupakan salah satu objek penelitian yang sangat ideal dan tidak ada habisnya untuk dikaji serta diteliti dalam upaya menelusuri sisa-sisa kehidupan masa lampau. Pada masa prasejarah, ketika manusia belum mengenal aksara dan tempat tinggal menetap, seringkali gua dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hunian dan perlindungan dari gangguan binatang buas atau serangan musuh dari kelompok lain. Liang Bua adalah sebuah gua alam yang terletak di daerah perbukitan Kars Gololando di wilayah Kabupaten Manggarai. Secara administratif, lokasi Liang Bua terletak di Dusun Rampasasa, Desa Liang Bua, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut bahasa lokal, Liang Bua mempunyai arti gua batu. Namun, oleh masyarakat sekitar, sering juga disebut sebagai gua dingin, karena batu-batuan di situs ini kalau dipegang akan terasa dingin. Liang Bua menjadi sangat terkenal dalam dunia ilmu pengetahuan sejak ditemukannya rangka manusia purba Homo floresiensis pada tahun 2003 dan kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional Nature pada tahun 2004. Kisah panjang Homo floresiensis semua bermula dari seorang misionaris yang hobi berpetualang, Theodor Verhoeven. Gua ini dulu dijadikan tempat sekolah orang tua dulu selama 3 tahun. Tahun 1946 sampai 1949. Setelah itu mereka pindah dari sini ke Golo Teber. Tapi setelah 1 tahun di atas, mereka pindah dari situ ke Teras sampai sekarang. Terus setelah itu, pada tahun 1965, ada seorang pastor dari Belanda datang ke sini, namanya Theodor Verhoeven. Dia dulu mengajar di Seminari Mataloko waktu itu. Dia datang ke sini, dia lakukan penggalian. Dia temukan kendi, beliung, dan tembikar. Tetapi benda-benda itu milik manusia modern. Setelah itu, pada tahun 1970-an, datanglah arkeolog Indonesia. Mereka lakukan penelitian di sini. Nah, yang menarik lagi, latar belakang dari Pastor Verhoeven kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga penelitian namanya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1978 berlanjut terus sampai 1989. Kemudian jeda lagi baru tahun 2021. Kemudian kita lanjutkan penelitian di Liang Bua itu melalui kerjasama dengan Australia dari Universitas New England, kemudian dengan Universitas Wollongong itu sampai tahun 2010, kemudian diambil alih lagi penelitian kerjasama dengan Smithsonian dan sekarang ini dengan Kanada, ya, dari Lakehead University. Analisis terhadap temuan rangka manusia purba Homo floresiensis di Liang Bua yang dilakukan oleh Profesor Peter Brown, seorang ahli paleontologi dari University of New England, Australia, membuahkan hasil yang sangat mengejutkan dunia. Pasalnya, rangka tersebut diklaim sebagai jenis spesies baru dalam perkembangan evolusi manusia. Manusia Flores ini ditaksir hanya mempunyai volume otak sekitar 380 sampai dengan 400 cc, dengan tinggi badan yang hanya sekitar 106 cm, berjenis kelamin perempuan dan berusia sekitar 25 tahun.
Iya, menurut cerita orang tua, mereka bilang kamarnya mereka dulu, manusia-manusia kerdil itu, kamar tidurnya. Dan waktu masuknya itu jongkok kurang lebih 2 meter, setelah itu bisa berdiri. Ya ukuran di dalamnya ya, sekitar 3 kali 6 meter, ukuran gua kecil di dalam itu. Tetapi di sudut sebelah sininya itu ada lubang ke bawah. Pernah dulu arkeolog dengan 2 orang dari sini turun. Mereka bilang mereka turun dulu pakai tali, ikat tali di atas, pegang tali mereka ke bawah. Ada gua juga di bawahnya mereka bilang. Dalamnya 23 meter. 23 meter dalamnya. Tapi mereka dulu masuk di situ hanya untuk ingin tahu saja. Tidak lakukan penggalian di bawah. Dalam konteks human evolution atau evolusi manusia purba di Indonesia itu ya, kita lihat posisi dia ada di 100 umurnya di 100.000. Sedangkan manusia modern kita ini yang paling tua, bukti-bukti dari arkeologis, paleontologis itu hanya ada di Lida Ajir di Sumatera Barat sana. Itu ditemukan gua itu hanya berupa gigi, itu umurnya sekitar 74.000 tahun yang lalu. Sedangkan Homo floresiensis itu 100.000. Nah, kemudian mengalami gap lagi, itu udah dihuni oleh manusia Homo erectus. Homo erectus itu dari 1,9 juta tahun yang lalu musnah atau hilang 200.000 tahun lalu. Antara 200.000 tahun sampai 74.000 tahun itu nggak ada temuan kecuali Homo floresiensis. Hasil analisis terhadap sisa-sisa fragmen tulang tengkorak dari kelompok Homo floresiensis di Liang Bua ditemukan bahwa karakteristik atau ciri tengkorak Homo floresiensis sangat mirip dengan fosil tengkorak Homo erectus yang berumur 1,8 juta tahun yang lalu, kecuali dalam ukuran volume otak. Apabila dibandingkan dengan ukuran volume otak dari manusia paling primitif di dunia, yaitu Homo erectus yang berkisar 600 sampai dengan 800 cc, sedangkan untuk manusia sekarang yang berkisar antara 1200 sampai dengan 1400 cc, maka Homo floresiensis hanya berkisar 380 sampai dengan 400 cc atau setara dengan ukuran volume otak kera. Hasil penelitian melalui metode karbon 14 menunjukkan bahwa kehidupan Homo floresiensis berlangsung sekitar 100.000 sampai dengan 60.000 tahun lalu. Penentuan ini sangat penting untuk mengetahui jejak kehidupan manusia penghuni di situs Liang Bua, sehingga dapat dipastikan bahwa kehidupan manusia purba Homo floresiensis sudah eksis dan berlangsung sejak akhir kara Pleistosin sebelum datangnya manusia modern awal di gua ini. Salah satu ciri atau karakter budaya yang menjadi ciri khas yang menonjol di Liang Bua adalah temuan artefak batu. Artefak batu adalah alat yang sengaja dibuat oleh manusia prasejarah sebagai perkakas untuk menunjang berbagai keperluan hidupnya sebelum mengenal logam. Fakta budaya ini jelas menunjukkan bahwa eksistensi pembuatan alat-alat batu di Liang Bua dilakukan secara berkelanjutan oleh manusia penghuni gua mulai dari akhir kara Pleistosin sampai Holosin dalam kurun waktu 190.000 sampai 3.000 tahun silam. Dalam penelusurannya, ternyata ditemukan juga informasi bahwa Mama Flo tidak hidup sendiri. Minimal ada 2 jenis ciri fauna yang hidup di Liang Bua. Yang pertama adalah jenis binatang endemik yang hanya hidup pada suatu wilayah tertentu dan sekarang sudah punah. Namun di daerah Flores ada beberapa yang masih eksis dan hidup sampai dengan sekarang, seperti tikus besar atau giant rat dan komodo atau Varanus komodoensis. Hewan-hewan tersebut hidup sejaman dengan Homo floresiensis
pada akhir kala Pleistosen sekitar 190.000 sampai dengan 60.000 tahun lalu. Ciri fauna kedua adalah jenis binatang yang berasal dari periode kala Holosen yang hidup sejaman dengan manusia modern, antara lain yaitu sejenis babi, rusa, kerbau, kucing hutan, dan juga monyet. Jadi seperti itu gambarannya, lingkungannya pun di situ di luar liang buah itu ada apa ya? Kalau dulu kemungkinan sebagai savana atau macam hutan basah lah gitu. Karena di situ nggak mungkin kan kalau gajah hidup di gua. Nah, sedangkan di gua sendiri kita temukan beberapa fragmen di situ, terutama tulang-tulang gajah yang masih kecil-kecil. Nah, gajah itu kan hidupnya di savana, di padang rumput yang ini di luar gua. Kenapa masih di dalam gua kita temukan seperti itu? Banyak pertanyaan itu. Kemudian ada bangun raksasa yang tingginya hampir mencapai 2 meter. Kok bisa nyasar ke di dalam gua juga? Padahal itu hidupnya hanya ada di Afrika sana. Kemudian ada binatang pemangsa, bacer. Ada juga kita temukan di liang buah. Nah, itu menariknya. Hingga kini, eksistensi Homo floresiensis sering disangkut pautkan dengan cerita rakyat Ebu Gogo. Konon, di wilayah ini pernah hidup sekelompok manusia kerdil dan mungil yang sangat jahil serta suka mencuri makanan di dapur rumah penduduk di sebuah desa di kaki gunung Ebu Lobo. Namun, hingga kini, keabsahan cerita dari Ebu Gogo ini juga masih hanya sekedar cerita rakyat biasa saja yang belum bisa dibuktikan secara keilmuan. Selain cerita rakyat Ebu Gogo, keberadaan Mama Flo juga sering disangkut pautkan dengan kehidupan masyarakat di desa Rampasasa. Pasalnya, ada beberapa orang yang hidup di desa Rampasasa yang memiliki fisik pendek jauh dibandingkan dengan fisik orang dewasa pada umumnya. Justru itu yang mereka perdebatkan. Banyak arkeolog ini mereka bilang tidak ada keturunannya. Tetapi yang lain bilang ada keturunan seperti yang di Rampasasa. Tetapi yang lain beda. Sekarang kan manusia modern. Dulu manusia purba. Jangan samakan manusia modern dengan manusia purba. Tidak ada keturunan. Mereka sudah punah semua. Ya. Nah, kalau dalam konteks dengan manusia pendek di Rampasasa tadi, itu tidak nyambung. Karena itu pun hanya beberapa yang ini, yang kerdil, tidak seperti Homo floresiensis. Walaupun postur tubuhnya pendek, tapi dia proporsional. Kalau film-film di Hobbit tadi saya sebut, karena disebutnya Hobbit. Nah, kalau yang di Rampasasa itu kebanyakan ya ada kelainan fisiknya, itu kadang-kadang kakinya bengkok karena akibat apa ya, seperti penyakit ya. Kayak apa orang kalau ini KT ya namanya itu. Tapi tidak proporsional. Kalau Homo floresiensis proporsional. Nah, dan dia itu juga keunikannya apa ya? Selain pendek itu antara kaki dengan tangan itu lebih panjang tangannya. Jadi menurut penelitian, ada teman saya dari Smithsonian namanya Dr. Matthew Tucari, itu khusus meneliti tentang pergelangan tangan. Kadang-kadang mereka masih memanjat dari itunya. Jadi seperti setengah keras setengah manusia. Itu keunikan, salah satu keunikan dari Homo floresiensis. Nah, seperti itu gambaran itu. Jika ada pertanyaan, lantas bagaimana Homo floresiensis bisa punah? Jejak bencana alam di liang buah diperoleh dari bukti-bukti lapisan tanah dalam penggalian arkeologis yang banyak mengandung endapan tufa, yaitu muntahan abu akibat letusan gunung api purba di Flores. Endapan tufa vulkanik di liang buah ini tebalnya mencapai hampir 2 meter. Setidaknya terdapat 8 lapisan endapan tepra atau abu vulkanik yang terdapat di dalam susunan stratigrafi di liang buah. Bukti-bukti ini telah menunjukkan adanya proses bencana alam atau letusan gunung api yang terjadi secara berulang-ulang di Flores di masa lampau.
Lantas, apakah bencana alam ini yang kemudian menyebabkan punahnya Homo floresiensis serta fauna endemik di liang bua? Hal ini masih menjadi misteri yang belum terjawab sampai sekarang. Jadi dalam konteks penelitian di liang bua itu masih kita lakukan sampai saat ini melalui kerjasama dengan Lakehead University di Kanada, yaitu antara Badan Riset Inovasi Nasional, kantor kita sekarang kerjasama dengan Lakehead tadi. Nah, penemuan terakhir di liang bua 2018 atau 2019 kalau tidak salah, itu adalah temuan kubur di lapisan bagian atas itu dari manusia modern. Cuman bukan, nggak ada konteksnya dengan Homo floresiensis yang temuannya ada di bagian bawah. Jadi kedalaman sekitar antara 1 meter. Nah, itu manusia modern semuanya. Itu yang terbaru, kemudian itu berasosiasi dengan kubur-kubur dengan manusia modern seperti sekarang kita lah. Tadi ada sekitar 3.000 tahun yang lalu. Informasi hasil penelitian arkeologi di liang bua dalam dekade 5 tahun belakangan ini semakin memperkaya dan menambah pengetahuan tentang kehidupan manusia pada masa lampau di Flores. Liang bua merupakan satu-satunya situs prasejarah terlengkap di Indonesia yang mengandung bukti-bukti temuan manusia, budaya, fauna, dan lingkungannya yang sangat jarang ditemukan di wilayah Asia Tenggara maupun di dunia. Publikasi hasil penelitian di liang bua dalam majalah, jurnal nasional dan internasional, serta media cetak dan elektronik telah memberikan andil dan dampak yang sangat luar biasa dalam pengembangan sektor ilmu pengetahuan dan juga sektor ekonomi. Sehingga kemudian ini menjadi posisi Flores sebagai laboratorium prasejarah dan lahan penelitian yang tidak pernah berakhir.